Dio Sauvage ya, mudah-mudahan pelafalan bahasa Prancisnya gak salah sih. Parfum yang keluar di tahun 2015 dan boom, semuanya menggunakan parfum ini. Ya, waktu di tahun 2015 parfum ini langsung hype di mana-mana. Kalian bisa temukan ini di tongkrongan, di kondangan, bahkan mungkin di pasar. Di tahun 2024 parfum ini tetap konsisten, kalian bisa cium di mana-mana. Kenapa? Karena memang parfumnya begitu enak banget. Bahkan parfum ini punya julukan. Karena banyaknya anak tongkrongan yang gunakan sampai parfum ini dapat julukan parfum anak jaksel. Begitu kira-kira yang pernah saya dengar. Apakah memang parfumnya begitu enak? Maka kali ini kita bakalan membahas Dio Sauvage setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum bestseller dari Dio yang berjudul Sauvage. Parfum ini betul-betul hype. Jadi kalau kalian lihat botolnya, mungkin kalian pernah lihat KW-nya, ori Singapura, ori Eropa, ori reject ya. Minimal pernah lihat botolnya karena memang banyak banget penggunanya. Kalian mungkin bisa dapat KW-nya itu di harga 80 ribuan mungkin di Tanah Abang. Tapi sebenarnya parfum ini berharga, seingat saya kalau di mall masih 2-3 jutaan. Nah, sekarang kita bakalan membahas parfum ini. Sebelum kita bahas aromanya, kalian lihat dulu persentase botolnya. Ini saya sudah pakai 40, ya sekitar 60% lah digunakan. Lumayan sering. Jadi bagian depan, belakang nggak ada apa-apa, di bawah ada kode Christian Dior. Susah sih sebut bahasa Prancisnya, pakai bahasa Inggris aja, Dior. Dan di atas juga ada logonya Christian. Dan tentu aja magnetic cap. Kita tes sprayernya. Enak banget sebarannya. Memang sprayernya gila sih, nggak salah-salah kalau Dior yang buat parfum. Aromanya langsung tercium. Nah, sekarang kita bahas bagaimana aromanya. Parfum ini punya arah wangi atau akord itu adalah fresh spicy, woody, dan aromatik. Jadi ada segar-segar rempah, aroma kekayuan, dan aroma aromatik. Notes-nya, di top notes dia punya Calabrian bergamot. Terus ada pepper. Di middle notes-nya ada Szechuan pepper, lavender, pink pepper, vetiver, patchouli, geranium, elemi. Di base notes-nya ada ambroxan, cedar, dan labdanum. Nah, pada saat pertama kali spray, yang kamu dapat itu adalah aroma bergamot dan si pepper. Aroma bergamotnya ini kalian bisa dapatkan di 1 menit pertama. Setelah itu berangsur menipis. Kemudian yang bakalan konsisten dari awal sampai akhir adalah aroma pepper. Karena memang di sini menggunakan 3 jenis pepper. Ada Szechuan pepper, ada pink pepper. Jadi betul-betul aroma yang dominan itu adalah pepper, lada. Di middle notes-nya ini bakalan cukup konsisten di 3-4 sekitar 2-3 jam. Betul-betul konsisten. Di base notes-nya bakalan muncul ambroxan dan si cedar. Jadi sekitar 2 jaman, maka notes ambroxan dan si cedarnya ini bakalan menguat sampai wangi parfum ini benar-benar hilang. Bagi kamu yang awam mungkin, kalau saya jelaskan per notes mungkin nggak paham, kita bahas secara orang awam. Jadi kalau kalian tanya aromanya seperti apa, bayangin kamu lagi campurin jeruk nipis dan lada. Tahu kan lada? Merica.
Jadi bayangin jeruk nipis campur merica ini. Pada saat kamu mencampurnya, kamu lagi berada di tengah hutan pinus. Kamu bisa bayangin, campuran aroma asam segar dari jeruk nipis ketemu dengan aroma pedas dari merica. Ada dong aroma khas dari merica. Coba kalian cium. Itu agak sedikit pedas kalau kalian cium. Jadi asam segar ketemu pedas dicampur dengan aroma kayu pinus. Nah, aroma kayu pinus sendiri kan kalau kalian cium itu seperti memberi kesan cooling, kesan dingin. Ketiga aroma ini bakalan membuat hidung kamu rileks banget. Makanya di sebagian orang pada saat menggunakan parfum Savage, mereka merasa parfum ini adalah parfum dengan aroma soapy seperti sabun. Karena memang ada kesan dingin di situ gara-gara penggunaan citrusnya, bergamotnya, dan penggunaan cedar. Jadi cedarnya ini bukan cedar yang kayu banget yang bakalan kecium tua, enggak. Malahan tercium seperti soapy. Jadi ini adalah salah satu parfum yang justru pada saat kita pakai, kalian bukan tercium seperti orang tua. Karena mayoritas kan kalau punya arah wangi woody bakalan kecium dewasa sekali, tapi di ini enggak. Kalian bakalan tetap tercium seperti anak muda. Dan tentu aja parfum ini entah kenapa mendapat julukan bad boy atau parfum fuckboy. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin para playboy suka pakai parfum ini. Hanya kalian yang tahu si playboy-playboy ini. Jadi kalau kalian cari aroma yang soapy tapi tetap maskulin, ini jawabannya. Nah, sekarang best time. Parfum ini bisa kalian gunakan kapanpun kalian mau, terutama kalau kalian lagi pengen tampil formal. Ya, parfum ini memang bisa dipakai anak muda, tapi kesan formalnya itu bakalan dapat banget. Jadi kalau kalian sebenarnya kalau kalian pengen tampil santai juga pakai parfum ini bisa-bisa aja. Tapi menurut saya formal terus dipakai siang, pakai ngantor, atau pakai ngedate, ataupun kalian pakai kondangan, itu bakalan membuat karisma kalian itu bakalan naik 2 kali lipat. Percayalah, karena ini salah satu parfum yang saya gunakan sering pada saat ke kondangan atau pada saat pertemuan orang-orang penting. Maka saya bakalan pilih si Savage ini. Umur yang cocok 23 tahun ke atas. Jadi ini bukan parfum tipe yang betul-betul dewasa. Kalian umur 23 itu sudah bisa pakai parfum ini. Sekarang kita bahas SPL. SPL-nya kuat di 1,5 jam sampai 2 jam awal. Jadi proyeksinya lumayan kuat di 1,5 jam awal. Itu bisa kisaran 1-2 meter. Jadi makin lama makin bubble sekitar 50-60 cm di atas 2 jam. Jadi pada saat sudah tipis begitu, dia bakal bertahan di kulit sekitar 5-6 jam. Kemudian, kalau di pakaian kita spraynya, itu bisa sampai 7-8 jam. Itu di hidung saya. Mungkin di hidung kalian bisa lebih tahan, karena saya punya tipe hidung yang sedikit cepat anosmik. Jadi cepat gak cium bau parfum, padahal masih ada aromanya. Outfit yang cocok, sudah sempat disinggung di awal, ini sebenarnya parfum yang cocok digunakan semi formal maupun formal. Jadi kalau kalian mau pakai santai masih bisa, tapi rekomendasi dari saya sih ini semi formal ataupun formal. Pakai kemeja, pakai jas, itu bakalan membuat kalian betul-betul berwibawa di situ. Sekarang hal positif dan yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan parfum ini. Hal positif yang pertama, ini adalah parfum yang membuat orang-orang terkesan dengan aromamu. Ya, kalau kalian cari tipe parfum yang pada saat setelah kalian gunakan, kemudian bertemu orang, dan kalian pulang, orang bakalan berpikir atau mengingat kamu gara-gara aroma ini adalah salah satu parfum yang bakalan membuat kesan aroma kalian tercium enak. Jadi setiap ketemu orang baru, orang bakalan berpikir kalau ada aroma wangi seperti ini,
kamu. Karena memang dia punya karakter yang khas. Makanya parfum ini betul-betul hype. Karena suka atau meninggalkan kesan wah bagi orang yang mencium aromanya. Hal positif yang kedua adalah parfum ini parfum yang dengan mudah mendapat komplimen, dengan mudah dapat pujian. Kalau kalian cari parfum, sudah pengen punya kesan setelah orang cium wanginya, dan pengen dapat pujian, ini salah satu solusinya. Biasanya orang bakalan menghindari aroma-aroma maskulin seperti ini. Bayangin, merica campur jeruk nipis kan? Tapi di sini dibuat soft banget sehingga orang yang cium itu bukan membuli kalian dengan mengatakan parfum ini om-om, tua dan sebagainya. Enggak, justru kalian itu dapat pujian karena memang wanginya enak. Jadi walaupun saya memberi gambaran jeruk nipis sama merica, tapi sebenarnya pada saat kalian cium itu, kalian nggak bisa bayangkan kenapa dua notes ini pada saat bercampur justru jadi enak. Hal positif yang ketiga adalah ini adalah pilihan terbaik untuk pemula. Pemula yang seperti apa? Jika kamu adalah pemula yang cari parfum berharga jutaan pertama kali untuk membeli, ini solusinya. Blind buy, gak pernah cium wanginya tapi tiba-tiba mau coba beli. Seharusnya kalian bakalan suka aromanya. Atau kalian cari parfum maskulin untuk pertama kali. Karena kita tahu orang Indonesia itu sukanya parfum-parfum yang bertipe manis. Tiba-tiba kalian pengen coba-coba parfum woody maskulin tapi takut zonk. Ini salah satu solusi yang lebih mudah. Saya yakin kalian pasti suka. Sekarang kita bahas hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini. Pertama, aromanya itu linear. Bagi kamu si pemuja transisi aroma, transisi notes yang pengen tiap jam itu punya aroma yang berubah-ubah, berbeda-beda, kalian harus pertimbangkan parfum ini. Kenapa dipertimbangkan? Karena parfum ini dari awal sampai akhir lebih mengedepankan aroma si mericanya, si ladanya, si aroma peppernya ini. Jadi dari awal sampai akhir aromanya gak banyak mengalami perubahan. Gitu-gitu aja. Jadi kalau kalian pemuja transisi notes, sebaiknya hindari parfum ini. Yang kedua, lumayan sintetik. Jadi bagi kamu yang cukup kurang suka aroma yang sintetik, kalian harus hindari ini. Karena ada orang yang gak suka aroma sintetik karena bikin pusing. Mungkin kamu harus hindari parfum ini. Yang ketiga, kekurangan parfum yang terlalu hype di Indonesia pasti menjadi pasaran. Dan sayangnya yang membuat parfum ini mengalami wangi pasaran bukan karena wanginya tidak enak. Wanginya memang enak. Yang bikin ini pasaran karena semua parfum refill, semua parfum KW, semua parfum gimana ya? Lokal, bahkan saya pernah lihat di TikTok ada salah satu parfum yang punya tagline itu membuat lawan jenis bergairah. Ternyata pada saat saya tanya teman saya yang pernah beli, aromanya seperti apa? Kayak parfum ini. Jadi parfum, anggap aja parfum refill Dior Sauvage, ditaruh di botol baru, diberikan merek baru, terus ditulis di situ pembangkit gairah pasangan. Jadi itu yang membuat parfum ini justru tercium di mana-mana karena refillnya sudah banyak banget, KW-nya banyak banget. Ingat, 80.000 di Tanah Abang dapat KW dengan embel-embel ori Singapura, ori Eropa, ori reject, padahal semuanya palsu. Ingat, semua yang pakai embel-embel Singapura, Eropa, reject itu palsu. Jangan percaya. Apalagi harganya itu 80.000, 100.000, 200.000, 300.000. Gak mungkin, brother. Di mall ini harganya 2-3 juta. Terus kalian berharap beli ini 80.000. Kayaknya kalian terlalu banyak mabuk kali. Oke, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.